Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Baik, pada kesempatan hari ini akan membahas tentang materi paragraf. Sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya klik subscribe, kemudian tanda lonceng biar kalian tidak ketinggalan materi yang akan Bapak berikan selanjutnya ya. Boleh juga kalian follow di IG-nya di @official.basindo.sbdp kelas 6 TBJ PHP ya. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Minggu lalu kita tentang ide pokok atau gagasan pokok. Nah, sekarang kita masuk ke dalam paragraf. Sebelumnya, Bapak ingatkan lagi ya, apa sih itu ide pokoknya? Nah, ini dia. Ide pokok atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, itu dia mengapa kita pada kesempatan hari ini segera membahas tentang paragraf. Paragraf itu apa ya? Nah, ini dia paragraf adalah sebuah kalimat atau rangkaian kalimat yang mengungkapkan satu ide pokok. Jadi, ide pokoknya dituangkan dalam kalimat topik, kemudian ada ide penjelasnya yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Ya, jadi seperti itu. Ini akan kita berlanjut pembahasannya. Kemudian paragraf itu ada paragraf deduktif, ada paragraf induktif, dan juga ada campuran. Baik, bahas satu-satu dulu ya. Paragraf deduktif itu yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Kalau induktif, yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kita bahas satu-satu dulu ya. Sekarang paragraf deduktif. Paragraf yang ide pokok atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan selanjutnya diikuti oleh kalimat penjelas untuk mendukung kalimat utamanya. Baik, jelas ya? Jadi itu. Nah, masuk berikutnya adalah ciri-ciri paragraf deduktif. Yang pertama tadi, kalimat utamanya terletak di awal. Kemudian kalimat utama disusun dari pernyataan umum, kemudian dengan kalimat penjelas. Ini ada contoh. Banjir bisa disebabkan oleh banyak faktor. Hutan sebagai daerah resapan air banyak yang digunduli. Sungai-sungai dipenuhi sampah buangan manusia. Tanah di sekitar kita sudah banyak yang tertutupi lantai semen atau beton. Akibatnya, ketika hujan datang, airnya meluap karena tak ada lagi yang menyerap atau menahannya. Jadi gagasan utamanya adalah banjir bisa disebabkan oleh banyak faktor. Nah, baik, sekarang adalah induktif. Paragraf induktif dimulai dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa yang khusus, kemudian menuju ke kesimpulan umum. Nah, ini dia. Ada ciri-cirinya. Yang pertama ada definisi, pernyataan, pendapat, kesimpulan. Apalagi Pak? Nah, biasanya kata kuncinya nih ya, kalau di induktif ada sebagai kesimpulan. Dengan demikian, yang penting, intinya, jadinya, pokoknya, itu semua disimpulkan. Nah, itu kalau paragraf yang induktif yang di akhir. Ini ada contohnya. Setelah banjir surut, anak-anak yang berhasil dievakuasi kemarin diantar ke pelayanan medis darurat untuk diberikan pemeriksaan. Ternyata kasus penyakit yang diderita anak-anak korban banjir bandang tersebut cukup beragam. Sebanyak 15 anak mengalami diare akut, 2 anak menderita penyakit kulit, dan 4 anak dipastikan terkena demam berdarah. Dapat dikatakan banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu itu membawa dampak yang buruk bagi kesehatan anak korban banjir. Itu. Nah, kalau ini adalah contoh dari campuran ya. Benda cagar budaya di Indonesia menjadi incaran kolektor. Salah satu benda tersebut adalah arca Aksobia Buddha yang sedang duduk bersila dengan kedua telapak tangan di atas paha. Benda seni tersebut tergolong barang dagangan yang harganya tak ternilai.
Penawaran sempat dibuka dengan harga 300.000 US dollar atau sekitar 3 miliar rupiah. Harga selangit itulah yang ditawarkan Balai Lelang Christie di New York. Hal ini membuktikan bahwa benda peninggalan sejarah bangsa Indonesia banyak diburu oleh para kolektor. Nah, jadi itu penjelasan tentang paragraf ya, paragraf induktif, kemudian deduktif, ada kemudian campuran juga. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dicatat sebagai amal kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat walau belajar di rumah. Ya, tetap jaga sholat 5 waktunya ya. Kemudian juga jangan lupa jaga kesehatan. Nah, jadilah bintang di langit yang terang, mengarungi setiap malam benderang. Dan jadilah kebanggaan ayah bunda, karena kalian semua adalah generasi gemilang. Baik, bangga menjadi anak Indonesia, bangga dengan bahasa Indonesia. Sehat, 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 tetap di rumah. Sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Tetap semangat. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.